Hai people, kembali lagi di MP Talks. Sebelum kita lanjut, ada hal menarik yang wajib MP people tahu. Wuling Trade in Vagansa kembali hadir di Sulawesi Utara. Tukarkan mobil lama Anda dengan mobil Wuling dan dapatkan keuntungan subsidi trade-in jutaan rupiah. Gratis juga fogging disinfektan dan test drive berhadiah. Program ini berlangsung mulai tanggal 12 Juli sampai 25 Juli 2021 di dealer Kumala terdekat di kota Anda. Selain itu, people, ada juga program Wuling anti pusing. Nah, program apa itu? Nggak pusing karena gratis PPNBM, nggak pusing karena udah gratis maintenance, dan nggak pusing udah gratis asuransi juga. Anda bakal dapat voucher bensin plus tambahan diskon 1 juta cukup memperlihatkan bukti vaksinasi. Nah, people segera kunjungi dealer Wuling Kumala terdekat yang ada di kota Anda, baik di Manado, Tomohon, Minahasa Utara, dan Kota Mobagu. Atau Anda bisa hubungi Viana melalui pesan WhatsApp di 0812 121000700. Saya ulang ya, 0812 121000700 jika Anda ingin mengetahui informasi lebih lanjut. Narasumber kita saat ini yang sudah bergabung dengan kita ada Sekretaris DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Utara, Pak Raski Mokodompit. Selamat siang Pak Raski. Wakil Ketua DPD 1 Partai Golkar, Bidang OKK, Pak Feriando Lamaluta. Selamat siang Pak. Siang. Ada kader Golkar Sulut, Pak Alfian Ratu. Selamat siang Pak Alfian. Selamat siang. Dan terakhir ada pengamat politik Sulut, Dr. Alfon Kimbal yang sekaligus Wakil Dekan Cispol Unsrat. Selamat siang, Ner. Selamat siang. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini di MP Talks edisi kali ini tentang Golkar di bawah kepemimpinan Ibu Kristiani Eugenia Paruntu yang sejak beberapa waktu belakangan digoyang isu musyawarah daerah luar biasa atau Musdalup. Nah, isu Musdalup ini, sebelum kita mulai dialog ya, saya ingin mengantar sedikit ini terkait pemberitaan Medopos beberapa waktu belakangan mengenai isu Musdalup yang sudah berhembus sejak lama. Kalau tidak salah, sejak akhir tahun lalu pasca kekalahan Golkar di Pilkada serentak tahun 2020, isu Musdalup ini beredar. Sejumlah alasan disampaikan kader pro Musdalup. Mengapa Golkar Sulut harus melakukan Musdalup? Kalau bisa saya rangkum dari pemberitaan Medopos beberapa waktu lalu, ini alasan-alasan mengapa Golkar harus Musdalup. Pertama, kekalahan Golkar di Pilkada tahun 2020. Kedua, CEP atau Ibu Ketua sebagai Ketua DPD dinilai tidak bisa merangkul kader, termasuk para senior kader atau koordinasi dan komunikasi dengan kader lain tidak berjalan bagus. Ketiga, kasus Ketua Harian Partai Golkar, Sulut James Arthur Koyomian yang terkesan didiamkan oleh Ibu Ketua. Bahkan sampai saat ini Ketua JAK masih menjadi Ketua Harian dan juga belum di PAW. Namun di sisi lain, meski isu Musdalup kencang berhembus sampai saat ini, kita juga sebagai media harus mengakui Golkar Sulut menunjukkan kekompakan. Dari konfirmasi Medopos ke-15 Ketua DPD 2 Partai Golkar, sebagian besar tidak membenarkan adanya Musdalup. Mereka masih kompak mendukung Ibu Teti atau Ibu Cep sebagai Ketua DPD. Padahal kan untuk bisa menggelar Musdalup itu paling sedikit harus 10 DPD 2 yang setuju. Di samping itu yang harus kita lihat juga secara fair, program-program Golkar itu di Sulawesi Utara berjalan baik. Nah, ini topik yang akan kita bahas saat ini. Dialog kita akan berlangsung 1 jam. Aturannya, harus ada aturannya karena ini berbicara politik, akan dibagi per
pembicara per narasumber. Satu narasumber itu 10 menit ya. Satu narasumber 10 menit. Karena totalnya kita 60 menit, berarti kita masih ada sisa 20 menit. 15 menit kita akan dialog aktif, bisa saling bicara masing-masing narasumber, saling menimpali, nggak apa-apa. Nanti ada operator yang kalau sudah kelebihan, nanti ada wasitnya. Dan 15 menit terakhir saya akan mempersilakan Ner Alphonse Kimbal untuk mencoba merangkum bagaimana kepemimpinan Golkar berdasarkan dialog kita saat ini. Kesempatan pertama saya akan berikan ke DPD 1 Partai Golkar, mau Pak Yoyo atau Pak Raski menanggapi apa yang poin-poin yang saya sampaikan tadi, Pak. Silakan Pak Raski. Kedengaran Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Kimbal, ada rekan separtai Golkar, Wakil Ketua OKK DPD Partai Golkar Sulut, Friando Lamaluta, ada juga Alfian Ratu, yang saya hormati tentu yang menyelenggarakan penginisiatif Madopos yang hadir dalam hari ini, ada Angel Rumen, seluruh yang hadir. Yang pertama, terima kasih tentu kami dari Partai Golkar dilibatkan atau diundang untuk hadir dalam MP Talks hari ini karena isu beberapa bulan terakhir ini pasca pilkada atau setelah memasuki tahun 2021 ini, kita disibukkan dengan isu-isu musyawarah daerah luar biasa Partai Golkar Sulawesi Utara. Artinya kepemimpinan Ibu Teti Paruntu coba digoyang dengan isu-isu masa lalu. Namun kita tahu bersama dalam politik setelah masuk pilkada kemarin, Partai Golkar dalam penentuan calon pilkada kemarin tidak lepas dari koordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat, yang artinya ketika kita menentukan calon di daerah, Dewan Pimpinan Pusat pun bersama-sama dengan kami untuk ikut menentukan calon-calon yang akan Partai Golkar usung. Dan kita tahu bersama bahwa dalam politik, dalam pertarungan ada menang, ada kalah. Dan kita tahu bersama bahwa Partai Golkar setelah pasca pilkada tidak mendapatkan kemenangan ya, satupun. Nah, setelah kita memasuki 2021 ini, kita berbenah untuk memperbaiki lebih baik ke depan dengan mencoba mengakomodir segala kepentingan kader Partai Golkar yang ada di Sulawesi Utara. Adapun kader-kader yang mungkin merasa ditinggalkan, ya karena kami melihat ketika ada keputusan Dewan Pimpinan Pusat setelah pilkada kemarin, pada saat pilkada kemarin, kader-kader tersebut dianggap tidak membantu untuk memenangkan kader Partai Golkar yang diusung oleh Partai Golkar itu sendiri. Sehingga pada memasuki tahun 2021 ini, mungkin pada kesempatan ini saya mengatakan bahwa kader-kader yang tidak turut membantu Pak Kakak di dapur. Tidak turut membantu memenangkan pasangan calon dari Partai Golkar. Ya, silakan. Sudah mute. Lanjut. Setelah ini ya, saya merasa, saya menyampaikan bahwa dalam kesempatan ini, apabila ada kader-kader yang merasa ditinggalkan, ya seharusnya kembalikan ke diri mereka masing-masing. Kenapa pada saat perjuangan kami di Pilkada 9 Desember kemarin, mereka tidak turut memberikan bantuan atau andil untuk memenangkan kader atau pasangan calon yang yang diusung oleh Partai Golkar itu sendiri. Berjalannya waktu dengan isu Musdalub ini, kita tahu bersama bahwa kitab suci Partai Golkar adalah ADART kami, sehingga termasuk
masuk melaksanakan musyawarah daerah luar biasa. Kalau Ibu Ketua atau Partai Golkar Sulawesi Utara itu dianggap melakukan kesalahan, kesalahan di mana yang kami perbuat, yang kami lakukan, tanpa juga diusulkan untuk pelaksanaan musyawarah. Kalau kita melaksanakan salah, pasti Dewan Pimpinan Pusat akan menegur langsung kami dari DPD 1. Sehingga kami bingung ketika ada sebagian segelintir kader yang mengusulkan musyawarah daerah luar biasa dengan alasan perbaikan partai ke depan. Akan tetapi kita tahu bersama bahwa proses pilkada kemarin sampai hari ini tidak ada kesalahan satupun yang kami perbuat. Ketika kita bicara anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ketika pengusulan musyawarah daerah luar biasa itu ya tentu harus memperoleh 2/3 daripada DPD 2 kabupaten kota. Tapi sampai hari ini kita tahu bersama bahwa kabupaten kota masih cukup solid untuk mendukung kepemimpinan Ibu Teti Paruntu. Dan terbukti sejak disampaikan atau sejak dilemparkan isu Musdalub ini, ya kami justru lebih solid, lebih kompak mendukung Ibu Teti Paruntu. Sehingga pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa para kader-kader yang merasa ditinggalkan, kalau memang ingin bersama-sama lagi membangun Partai Golkar ke depan, mari kita menatap kebersamaan 2024. Kita tidak usah merusak partai dari dalam maupun dari luar, sesama kader. Siapapun yang memimpin hari ini, Ibu Teti Paruntu dalam hal ini dipilih atau lahir dari sebuah proses musyawarah daerah pada tahun 2020 kemarin, sehingga harus kita dukung bersama sampai dengan 2025. Target kita 2024, Partai Golkar, kalau kita solid, baik kader Golkar yang hari ini ada di luar segaris dengan Ibu Teti Paruntu, kalau kita bersama-sama 2024, saya yakin bisa memberikan yang terbaik untuk Partai Golkar itu sendiri. Yang berikutnya, isu apa, Angel? Selain Musdalub? Soal, ya tentang Musdalub sih tadi, Ketua. Sampaikan terkait dengan Musdalub. Kalau persoalan yang disampaikan tadi ada juga apa? Ada. Jak. Nah, kalau persoalan rekan saya, Pak James Arthur Kejongian, beliau justru menunggu keputusan daripada Mendagri. Karena pasca paripurna pada Februari kemarin, sampai hari ini kami Partai Golkar justru menunggu, sangat menghormati apa yang diputuskan oleh DPRD, tapi justru hari ini kami menunggu keputusan resmi dari Mendagri yang tidak kunjung turun. Sehingga bisa disampaikan bahwa rekan kami sangat mengalami kerugian dengan pemberitaan, dengan pendapatannya tiap bulan di DPR, bahkan hak-haknya seakan ditahan, tapi keputusan tidak kunjung turun sampai hari ini. Tapi pada prinsipnya kami Partai Golkar sangat menghormati dan menunggu apapun keputusan dari Kementerian Dalam Negeri terkait keputusan Pak Jak. Itu dulu. Terima kasih Pak Raski. Ada tambahan dari Pak Yoyo? Ya Pak, silakan ada tambahan. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris DPD Sulawesi Utara tadi, Pak Raski, itu adalah sebuah hal yang ada dan terjadi di Partai Golkar saat ini. Pasca pilkada, kita terus lakukan konsolidasi organisasi. Perlu dicatat bahwa saat ini 15 kabupaten kota telah selesai melaksanakan musda. Satu belum karena memang meninggal dunia. Jadi dalam proses seluruh muscam sudah sekitar 80% selesai. Ada satu kabupaten kota yang sudah selesai sampai musdes muslurnya, yaitu Minahasa Utara. Daerah-daerah lain dalam proses menuju supaya bisa selesai konsolidasi organisasi, dan ini kita lakukan semata-mata untuk
menatap pemilu 2024. Ini terus kita intensifkan, kita lakukan, karena memang dengan konsolidasi organisasi, maka kita akan mampu menatap sesuatu yang lebih baik pada pemilu 2024. Sama dengan yang Pak Sekretaris tadi sampaikan, kalau ada teman-teman yang masih menginginkan kepemimpinan Ibu Teti untuk dievaluasi, sampai saat ini 15 kabupaten kota terakhir melakukan pertemuan pada bulan yang lalu. Dalam pertemuan itu, soliditas partai terbangun dengan baik. Seluruhnya disampaikan pada saat silaturahmi tersebut, dan kita dalam rangka proses untuk secepatnya melakukan rakerda. Rakerda ini kita sudah siapkan, cuma memang minta maaf karena pandemi COVID yang ada, maka DPP menginstruksikan kepada kami untuk ditunda dulu. Tapi soal kesiapan dan lain-lain sebenarnya kami sudah siap. Itu mungkin tambahan dari ini, nanti kita berkembang selanjutnya. Terima kasih.